Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salmanur Ajijah, NPM 101230117, Prodi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam, di sini saya akan membuat video pembahasan mengenai perbedaan antara Nabi dan Rasul. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya ya. Adakah perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ulama sepakat tentang adanya perbedaan antara Nabi dan Rasul dari sisi makna, yaitu bahwa setiap Rasul itu Nabi, akan tetapi tidak sebaliknya. Tidak setiap Nabi itu Rasul. Sehingga arisalah atau kerasulan itu lebih umum dibandingkan an-nubuwah atau kenabian, jika dilihat dari sisi makna. Akan tetapi lebih khusus jika dilihat dari sisi orangnya atau pemiliknya. Dengan kata lain, an-nubuwah atau kenabian itu bagian dari arisalah atau kerasulan, namun tidak sebaliknya. Di antara dalil yang menunjukkan adanya perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 52, yang artinya, "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasul pun dan tidak pula seorang Nabi." Ayat ini menunjukkan bahwa Rasul itu berbeda dengan Nabi. Oleh karena itu, Allah Ta'ala gandengkan antara keduanya dengan huruf athaf atau kata sambung, yang berarti dan hukum asal penggandengan semacam ini adalah adanya perbedaan. Yang menyelisihi kesepakatan ulama dalam hal ini adalah dari golongan Mu'tazilah, karena mereka tidak membedakan antara Nabi dan Rasul. Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili mengatakan, "Ketahuilah bahwa tidak ada perbedaan istilah antara Rasul dan Nabi." Akan tetapi, Mu'tazilah sendiri tidak satu kata dalam masalah ini. Hal ini karena Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili menyelisihi pendapat Mu'tazilah. Ketika membahas firman Allah Ta'ala, Az-Zamakhsyari mengatakan, "Mir rasuli wala nabiyyi" adalah dalil adanya perbedaan antara Rasul dan Nabi. Jika memang ada perbedaan antara Nabi dan Rasul, lalu apakah perbedaannya? Setelah bersepakat bahwa Nabi dan Rasul itu memiliki perbedaan makna, para ulama kemudian berselisih pendapat tentang perbedaan makna antara Nabi dan Rasul. Pendapat yang pertama, pendapat ini mengatakan bahwa Rasul adalah yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi itu mendapatkan wahyu, namun tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Namun, pendapat pertama ini bisa dibantah dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Imran ayat 187. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala mengambil janji dari orang-orang Yahudi dan Nasrani melalui perantaraan nabinya masing-masing untuk menjelaskan ajaran wahyu yang mereka terima kepada manusia. Jika mereka saja diambil janji semacam itu, lalu bagaimana lagi dengan para nabi yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan mereka? Pendapat yang kedua, pendapat ini mengatakan bahwa Rasul itu diutus kepada manusia melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam kepadanya dalam kondisi sadar atau terjaga. Adapun Nabi itu jika mendapatkan kenabian dalam bentuk ilham atau melalui mimpi. Pendapat yang ketiga, pendapat ini mengatakan bahwa Rasul itu jika diutus dengan membawa syariat yang baru. Adapun Nabi jika diutus dengan membawa syariat sebelumnya. Pendapat ini bisa dibantah bahwa bukanlah syarat seorang Rasul harus membawa syariat yang baru. Contohnya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam itu keduanya adalah Rasul, namun mereka mengikuti syariat Taurat. Pendapat yang keempat, Rasul itu diutus kepada umat yang menyelisihi atau menentangnya, sedangkan Nabi diutus kepada umat yang menyambut dakwahnya dan tidak menentangnya. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat yang kelima, Rasul adalah yang diturunkan kitab kepadanya, juga syariat yang berdiri sendiri, disertai dengan mukjizat yang menunjukkan kerasulannya. Adapun Nabi tidak diturunkan kitab kepadanya dan hanyalah diminta untuk berdakwah kepada manusia untuk mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ali bin Sultan Al-Mula Al-Harawi Al-Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih Syarh Mishkat Al-Mashhabi. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syinkiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan. Pendapat ini bisa dibantah sebagaimana bantahan atas pendapat ketiga di atas.
Selain itu, tanda kenabian itu tidak hanya terbatas pada ada tidaknya mujizat. Dari berbagai pendapat di atas, pendapat yang paling kuat adalah pendapat keempat, yaitu Rasul adalah orang yang diutus kepada umatnya yang menentang dakwanya, sedangkan Nabi adalah orang yang diutus kepada umat yang tidak menentang dakwanya. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis tentang syafaat. Rasulullah SAW bersabda, "Mereka pun mendatangi Nuh dan berkata, 'Wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah Rasul pertama bagi manusia.'" Hadis riwayat Bukhari nomor 4712. Dalam hadis di atas, Nabi Nuh alaihissalam disebut sebagai Rasul pertama. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada umat yang menentang dakwah beliau. Adapun sebelumnya, seperti Nabi Adam alaihissalam, beliau adalah seorang nabi dan bukan Rasul. Nabi Adam mendapatkan wahyu, melaksanakan wahyu tersebut, dan juga memerintahkan kaumnya yang hidup bersama dengannya untuk melaksanakannya. Karena mereka semua beriman dengan kenabian Nabi Adam alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin sekian teman-teman yang bisa saya bahas mengenai perbedaan antara Nabi dan Rasul. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.